Kemudian berikutnya adalah tentang sifat yang tercela pula. Dua kehinaan bagi tukang laknat nanti di akhirat. Wa an Abi Darda'in radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, innal la'anina la yakununa syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu, sesungguhnya para tukang laknat, orang kalau suka melaknat, ya, maka Allah tidak akan izinkan baginya untuk memberi syafaat. Allah tidak izinkan karena dia tukang laknat. Itu pertama. Yang kedua, Allah juga tidak izinkan sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Jadi Allah tidak izinkan bagi dia apa? Syafaat. Dan demikian pula Allah tidak akan izinkan dia sebagai saksi nanti di yaumul kiamah. Nah, sebagaimana hadis al-mu'min laisa bit-ta'an wala bil-la'an, seorang mukmin itu bukan tipikal orang yang suka mento'an, menjelek-jelekkan, merendahkan dan melaknati. Hadis yang sudah lewat. Ini menunjukkan apa? Meniadakan kesempurnaan iman. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan apa? Ancaman bagi orang yang suka melaknat. Ingat, ancaman. Maka baginya tidak diizinkan apa? Pertama, saksi, la yakuna syahidan, qila la yakuna syahidan fid dunya. Dia nggak pantas. Kalau orang suka melaknat itu jadi saksi di dunia, nggak pantas. Saksi dalam peradilan termasuk, saksi pula dalam utang piutang, termasuk saksi ketika menikahkan. Sementara kita tahu Rasul bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seorang wanita kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Tapi kalau dia orang, walaupun dia Islam tapi suka pelaknat, maka tidak diizinkan. Cari yang lain. Karena apa? Itu akhlak yang tidak baik. Karena di dunia saja begitu. Kenapa? La tuqbalu syahadatuh. Tidak diterima kesaksian dia. Kenapa? Li'annahu yakunu fasiqan. Karena dia fasik. Walaupun dia muslim, dia ahli sholat, tapi suka laknat, maka dia fasik. Maka orang yang fasik enggak diterima syahadahnya. Dalilnya surat An-Nur ayat 4. Ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian terima bagi mereka saksi selamanya, karena mereka orang-orang yang fasik. Demikian pula orang yang suka melaknat juga tidak diizinkan Allah dia menjadi saksi nanti yaumul qiyamah atas umat-umat yang lain. Sementara kita tahu keutamaan, keistimewaan umat Rasulullah SAW, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah sebagai umat yang wasato. Ingat Al-Baqarah 143. Tapi karena sebab dirinya menjadi orang yang mensifati tukang laknat, maka sifat itu tidak pantas disemayamkan untuknya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ila akhir ayat. Dan demikianlah kata Allah, kami telah jadikan kalian wahai umat Muhammad ummatan wasato. Ummatan wasato artinya adalah umat yang pertengahan, yang adil dan pilihan. Itu maknanya. Ini kita. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian nanti menjadi saksi atas manusia umat yang lain.
Dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, karena sesungguhnya kalian, maka dijumpai dalam Quran kisah kaum Nuh, dan mereka para Rasul menyampaikan kisah Hud, kisah kaum Saleh, kisah kaum Syuaib, mengkisahkan juga khabar-khabar umat. Dan Al-Quran dari sisi Allah, dan kita akan menjadi saksi umat-umat sebagaimana yang lainnya. Dan Rasulullah menyampaikan, akan tapi orang yang suka melaknati mayakunu syahid dan yaumul qiyamah, dia tidak pantas menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Maka ini menjelaskan apa? Umat Muhammad itu punya keutamaan. Umat ini punya keutamaan menjadi saksi umat-umat yang lainnya. Sebagaimana ayat tadi, udulan khiyaran, umat yang adil dan pilihan, liyakunu syuhada 'alan nas. Tetapi kalau dia mensifati dirinya orang yang suka melaknati, maka tentunya na'am la yakunu ma'al ummah fi hadzal syai', maka bersamaan umat, maka dia tidak sedikit pun sifat itu. Kenapa? Ini bab sebagai uqubah, sanksi, dan dia tidak bisa menjadi saksi di dunia, demikian pula nanti di akhirat, sampai dia bertobat kepada Allah dan meninggalkan sifat yang buruk, suka melaknati tadi. Kadang-kadang manusia, banyak di antara mereka mayubali bil'an, tidak terpikirkan, tidak terasa kalau dia ini suka melaknat, dan itu sudah menjadi kebiasaan lisan dia. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melaknati orang yang dicintai. Kadang-kadang orang yang dicintai dia laknati, walaupun min babil mizah, walaupun mungkin hanya bergurau, ingat, tapi itu dianggap benar di antara kita. Hati-hati ya, maka itu khuluqun sayyi, walaupun itu tadinya gurau, maka jangan kalau itu tentang masalah kalimat-kalimat laknat. Demikian pula wala yakunu syafi'an, orang yang suka melaknati juga dia tidak mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Li'anna ahlal iman yashfa'una yaumul qiyamah bi ashabil kaba'ir. Salah satu yang Allah izinkan, orang yang imannya bersih dari noda-noda kesyirikan, maka ternyata Allah izinkan dia bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang pelaku dosa besar. Apa makna syafaat? Perantara dalam kebaikan di hari kiamat. Maka syafaat itu kan dua syarat. Syarat yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ingat, Allah mengizinkan, oh orang tadi diizinkan memberi syafaat, atau orang itu memang berhak diberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang diberi syafaat. Nah, ahlul iman diberikan hak oleh Allah kepada mukmin yang tadi masuk ke dalam neraka, dia masuk karena sebab dosa besar perbuatan dia. Maka seorang mukmin yang ahlul iman, seorang mukmin yang ahlu tauhid, diizinkan Allah memberikan syafaat kepada saudaranya tadi. Termasuk salah satunya, wa min jumlati syufa'a adalah al-mu'minun, termasuk pula para nabi, para wali-wali Allah. Nah, tapi juga jangan salah ketika mensifati wali. Tapi mereka orang yang suka melaknat, laknat di dunia, mencela, menjelekkan, maka di sini apa? Dia tidak berhak mendapatkan syafaat di sisi Allah Tabaraka Taala di yaumul qiyamah. Bentuk Allah hinakan dia. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini ancaman dahsyat dari Allah ala hadzal jarimah, apa? Pelanggaran dia lakukan. Wahia jarimatul, yakni, dan ini adalah jarimah pelaknat tadi, dan tentunya dipermudah-mudahan di dalam kebanyakan di antara manusia, nasallallahu salamah wal afiyah. Ini hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Insyaallah taala semua permohonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.